tamu Allah yang insya Allah segera berangkat haji ya Bapak Ibu. Amin, Allahumma amin. Baik, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Insya Allah majelis ini bermanfaat untuk saya khususnya, untuk Bapak Ibu sekalian. Ya insya Allah saya sharing-sharing Pak, izin, karena memang saya dunianya dunia umroh haji. Mungkin saya dapat informasinya lebih dulu daripada Bapak Ibu. Jadi tidak bermaksud menggurui, tapi saya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tercurahkan syafaat dari beliau dan insya Allah bertemu dengan beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Mas bisa volumenya dinaikin. Baik Bapak Ibu, izin saya mulai boleh ya? Sebelum saya mulai, kira-kira Bapak Ibu sudah, siapa yang sudah punya porsi haji? Izin, ada yang sudah punya porsi haji Pak? Sampun? Bapak, Ibu sampun? Bapak? Sampun porsi haji? Belum? Ada lagi yang sudah punya porsi haji? Sampun ya Bu? Daftarnya kapan ya Pak? 2013, berarti berangkatnya kira-kira? 2028, sudah dekat. Ibu daftarnya? 2016, berangkatnya 2034. Ibu yang di belakang yang jauh 2016. berangkatnya 2000? Belum dicek ya Pak? Belum cek. Mudah-mudahan 2034 atau 2035 mungkin ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, berarti sudah punya niat, sudah melaksanakan niat, insya Allah Allah mampukan untuk segera berangkat. Yang belum, hari ini insya Allah daftarnya ya Pak. Siap? Siap. Iya, karena kalau Bapak daftar hari ini, pertanyaannya kapan berangkatnya gitu loh Pak. Iya kan? Nah, kira-kira Bapak nunggu berapa tahun kalau nanti sampai 2028 gitu? 15. Oh cepat ya Pak. Tapi nanti Bapak sudah cek yang terbaru itu? 2029. Yang terbaru. Nah, sudah ceknya lewat Satu Haji, aplikasi satu Haji. Namanya aplikasinya Satu Haji. Bapak sama Ibu masukkan nomor porsi, estimasi, nanti kemudian keluar. Ngaten, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang saya daftar hari ini, yang selalu menjadi pertanyaan saya, kapan saya berangkatnya? Betul kan Bapak Ibu? Kalau usia saya sekarang 53 tahun, kemudian saya berangkat 25 tahun ke depan, kira-kira usia saya berapa Pak? 80-an ya, 78, 80. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saya berangkatnya nanti di usia tersebut, apakah saya masih diberi usia umur oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya masih sehat? Yang ketiga, apakah saya masih kuat berjalan kaki? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kalau usia bertambah, kira-kira kesehatan kita bertambah atau menurun, Pak? Izin, menurun ya Pak? Menurun. Bapak biasanya pinter 50, beda sedikit sama saya. Berangkatnya 2029, oh 3 tahun lagi, insya Allah masih sehat Pak. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu baru daftar sekarang, usianya 50, berarti berangkatnya insya Allah usia 75 tahun. Nah 75 itu perlu jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Arab Saudi sudah melarang Indonesia atas 13 penyakit Pak. Jadi kalau punya 13 penyakit, itu kira-kira Bapak Ibu bisa berangkat haji atau tidak. Jadi haji itu adalah tentang kemampuan atau istiqomah. Kalau Bapak Ibu sekalipun punya materi kekayaan yang berlimpah, tapi kalau Bapak Ibu tidak panggil, Allah tidak panggil Bapak Ibu, kira-kira bisa berangkat haji tidak? Tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi kalau Allah sudah panggil, maka Bapak Ibu bisa berangkat haji, insya Allah berangkat. Ya, haji itu tentang satu, kemampuan.
kemampuannya ada dua Pak. Satu kemampuan fisik, yang kedua kemampuan materi. Peraturan Undang-Undang 14 tahun 2025 yang terbaru Undang-Undang 14 tahun 2025 yang terbaru dan diterapkan di tahun 2026 ini, ketika nama Bapak Ibu keluar untuk berangkat haji, Bapak Ibu bukan berarti pasti berangkat. Tetapi yang harus kita lakukan pertama adalah Bapak Ibu harus datang ke puskesmas, harus datang ke rumah sakit yang harus dicek apanya? Kesehatannya, Pak. Ya, kesehatannya. Kira-kira tensi darahnya bagaimana? Yang kedua, gula darahnya bagaimana? Yang ketiga, asam uratnya tinggi nggak? Asam urat nggak ada ya Pak? Asam urat nggak ada. Nah, kenapa Pak? Karena pemerintah Indonesia itu sudah dikomplain oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap kali pemberangkatan haji, jamaahnya belum tiba nih Pak, masih di pesawat, jamaahnya sudah meninggal. Padahal yang sama-sama kita ketahui bersama, Madinah itu tempat makamnya itu hanya ada di Baqi, Bapak Ibu. Di mana Baqi itu adalah makam keluarga Rasulullah SAW, sahabat-sahabat beliau dan jamaah haji dan umroh yang meninggal. Di sana makam itu sudah bertingkat-tingkat berapa, Bapak Ibu? Ya, jadi Arab Saudi kesulitan kalau bicara yang datang itu tidak dalam keadaan yang sehat. 2024 saya berhaji, saya pulang ke transit dari Mina, itu yang meninggal di pinggir jalan Bapak Ibu, masih pakai ihram dari Mesir. Dan akhirnya pemerintah Mesir sempat di-ban oleh pemerintah Arab Saudi untuk tidak bisa mengirimkan jamaahnya karena tidak diorganisir dengan baik. Oleh karena itu, haji itu yang pertama tentang fisik. Al-Haju Arafah. Haji itu di mana Bapak Ibu? Di Arafah. Puncak haji kalau kita melaksanakan nafar awal itu hanya 5 hari sesungguhnya, yaitu tarwiyah, kemudian wukuf, Musdalifah, Mina. 5 hari Pak. Kalau kita nafar sani 6 hari. Ya. Kenapa dibutuhkan fisik? Alhamdulillah Pak, saya 3 tahun terakhir berangkat haji, cuacanya panasnya di sana 53 derajat Pak. Ya, kalau kita bicara 53 derajat berarti kondisi tubuh kita seperti apa Bapak Ibu? Kita mengalami dehidrasi Pak. Dokter kami yang mengatakan, ayo banyak-banyak minum Oralit. Oralit dicampur air putih. Tujuannya apa? Menambah cairan tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, setinggi itu dibutuhkan kesehatan. Belum jalan kaki Pak. Ya, di Mina itu selama 3 hari lontar itu paling tidak kita butuh berjalan kaki minimal 8 kilo atau 10 kilo. Itu di kami Pak, di haji khusus. Kalau di haji reguler minimal Bapak Ibu siapkan 50 kilo selama 3 hari. Ya, itu yang membedakan. Ya, jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan sehat, maka ada sistem yang terintegrasi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Haji, Bapak Ibu. Namanya Siskoatkes. Ketika Bapak Ibu dinyatakan sehat, maka Bapak Ibu dinyatakan istitoah. Banyak juga Pak yang istitoah dengan pendampingan. Jadi sebetulnya nggak 100% lolos, tapi ada kalimat pendampingan. Ya kalau didampingin istri nggak apa-apa Pak. Misalnya harus minum obat, misalnya harus dikontrol makan dan lain-lain. Sehingga di sistem itu tertulisnya tertulis istitoah dengan pendampingan. Setelah itu Bapak Ibu baru bisa membayar. Jadi haji itu sekarang bukan berarti harus punya materi, dipanggil, lunasi, berangkat. Tapi terbalik Pak sekarang.
Bapak sehat dulu, ibu sehat, setelah sehat baru boleh bayar. Kalau belum sehat, di sisi Kohatkes belum ada, Bapak Ibu tidak bisa melunasi. Namanya tidak akan ada di bank muamalat. Pak Heru, saya nih namanya keluar, saya berangkat, datang ke muamalat, Pak Heru saya mau bayar. Pak Heru bilang, sebentar Pak, saya cek sistem dulu, gitu ya Pak ya. Di sistem nama Bapak Anda ada, nggak bisa Pak. Sekalipun Bapak bawa uang 1 karung sekalipun, nggak akan bisa. Oleh karena itu, haji itu salah satunya adalah kesehatan. Kalau kita bicara, tadi Mbak MC-nya bilang, hari ini menjadi keputusan untuk Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu bisa berangkat haji. Artinya mudah-mudahan Allah takdirkan, tidak ada yang cuma-cuma Bapak Ibu bisa hadir di sini. Ini adalah takdir Allah untuk Bapak Ibu hadir di sini. Begitu juga ini menjadi takdir saya, untuk saya harus berbagi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini semua menjadi jalan kebaikan untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 tonggak Pak tentang haji. Saya boleh share ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak sudah daftarnya 2013 ya Pak. Ada yang 2016, 2013. Waktu Bapak daftar, kira-kira Bapak daftar bayar 25 juta resmi. Kira-kira Bapak tahu nggak besok Bapak di hotelnya di mana, nginepnya, tenda minanya di mana, Bapak tahu nggak? Dan artinya Bapak pasrah bongkoan, betul ya Pak? Kan pasrah bongkoan pemerintah. Pokoknya saya daftar 25 juta, terus Pak? Nah, sekarang 25 juta, sebentar lagi mau dinaikkan nih Pak oleh Kemenhaj menjadi 35 juta. Kenapa Pak? Karena setiap tahun haji itu naik. Nanti saya bisa ceritakan. Kenapa Bapak Ibu sekarang harus menunggu lama? Saya dapat data Pak dari Kementerian Haji. Saat ini yang daftar itu 5,7 Pak juta. 5,7 juta yang sekarang sudah mendaftar haji reguler, termasuk panjenengan itu 5,7. Kuota Indonesia berapa Bapak Ibu setiap tahun? Indonesia mendapat kuota itu waktu diberikan kuota kira-kira tahun 2019-2018. Waktu itu pemerintah Arab Saudi masih dengar lagu Roma Irama Pak. Roma Irama lagunya penduduk Indonesia masih 189 juta. Padahal hari ini penduduk Indonesia 280 juta. Karena sejatinya setiap negara mendapatkan kuota 10% dari masyarakat muslim di setiap negara tersebut. Harusnya Indonesia menerimanya 280 ribu. Tapi sampai dengan tahun 2026 ini Pak, Bapak Ibu sekalian, Indonesia dapat 221 ribu. Ya, 221 ribu. Menurut undang-undang, mungkin Bapak, saya mau tanya, Bapak Pirso ONH Plus Pak? Belum ya? Belum, tapi dengar pernah ya Pak? Ya, kalau Bapak daftar itu namanya ONH reguler, gitu nggak Pak? Di kami disebutnya ONH Plus. Kalau bahasa hukumnya haji khusus Pak namanya. Bahasa undang-undangnya itu haji khusus. Kalau di masyarakat itu terkenalnya ONH Plus. Kenapa plus? Karena fasilitasnya harus lebih tinggi daripada ONH reguler. Jadi kami Pak di bawah regulatornya adalah Kementerian Haji. Nomor porsi yang Bapak daftarkan di reguler dengan di kami itu beda sistem. Kenapa beda sistem? Karena dari 221 ribu menurut Undang-Undang 14 tahun 2025 itu 8% jatahnya untuk kami Pak. Hanya 8% dari 221 ribu. Haji reguler itu 92%. Atau di sini jumlahnya 203.000 Bapak Ibu. Kalau haji khusus datanya 16.396. Mungkin kan Bapak bertanya, kok